Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat pencinta kajian-kajian rohani, spiritual, dan tasawuf di mana saja berada. Semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan, dalam rahmat, berkah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual, tasawuf, rohani, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat Gongyani di mana saja semua sahabat berada, berjumpa kembali, dan mudah-mudahan pada saat ini Allah senantiasa selalu mencurahkan suasana yang dalam keadaan baik, nyaman, aman, berikan kesehatan, kemudahan, lapangan dalam urusan mencari rezeki atau dalam rezekinya, dalam suasana keluarga diberikan ketenangan, keharmonisan, yang dalam keadaan memiliki berbagai persoalan oleh Allah berikan jalan keluarnya, dan senantiasa diberikan umur yang baik, umur yang bisa kita menunaikan tugas kewajiban kita di dalam kehidupan di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kesempatan ini saya masih mengambil pelajaran, sama-sama ingin kita bermuzakarah dari filhal, dari keadaan yang baru saja terjadi dari sebuah musibah di stasiun Bekasi Timur Nah, di sana kita harus betul-betul tadabbur betul-betul harus kita jadikan itu ibrah. Jangan kita udah selesai kejadian, udah rapih, udah, jangan seperti itu. Karena Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran itu harus memiliki sebuah sikap yang kalau dalam bahasa agama tadarru. Jadi tadarru itu ketika datang ujian kita betul-betul mawas diri gitu loh, betul-betul kita sadar diri, kita betul-betul introspeksi diri, dan betul-betul kita merenunginya sampai kita mendapatkan intisari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, agar hal yang seperti itu
tidak terjadi lagi wahai sahabat ini. Jadi kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk kita sama-sama tadabbur, tadaru ya dari peristiwa ini wahai sahabat-sahabat. Karena ini peristiwa besar ya sahabat, makan banyak, ya, mengalami banyak korban wahai sahabat. Dan ini kita harus betul-betul, dan ini sangat berhubungan sekali dengan kejadian ini dengan kerja kita gitu. Jadi bukan musibah alam yang kayak gunung meletus ya kan, itu beda lagi wahai sahabat ya kan. Itu atau tiba-tiba ada tsunami, itu mungkin lain lagi. Jadi memang sebuah proses alam. Jadi kan proses alam kita kena dampak. Kalau ini kan memang pekerjaan kita yang lalai, yang lengah, yang kita abaikan wahai sahabat. Nah, kalau secara fisik ya itu memang kan bukan bidang saya. Dan masing-masing udah ada bidangnya, kenapa sampai terjadi, sebab-sebabnya, kenapa mobil bisa macet ya kan, awalnya kan begitu, itu fisik lah. Tapi kadang-kadang kita juga harus menyadari dalam hidup ini nggak hanya yang fisik, kan begitu. Contohnya sekarang ini fisik nih yang kita lihat, hidup bergerak, tapi faktanya ada sesuatu yang non fisik yang menggerakkan, menghidupkan yang fisik ini, disebut dengan istilah spirit, rohani sahabat. Ini juga nggak boleh kita abaikan. Walau di zaman canggih sekarang ini, zaman serba rasio, serba logika, kadang-kadang hal yang seperti itu terabaikan. Nah ini sahabat. Nah, makanya saya ya biasanya memang yang begini-gini udah tua-tua ya. Iya, langsung dari bagiannya masing-masing mengingatkan tua, muda, kecil, anak semuanya diperlukan untuk saling memperkuat universal kehidupan ya sahabat. Jadi ini yang perlu saya ingatkan ya pada semuanya, terhubung dengan pasca tragedi atau kecelakaan atau kejadian yang kadang-kadang kita nggak begitu memperhatikan gitu ya sahabat. Jadi semua peristiwa terjadi secara fisik ya, dalam bentuk hal-hal keburukan, musibah, itu ada unsur-unsur yang di dalamnya mengandung sesuatu yang negatif. Baik sahabat, ini yang dalam bahasa agama di dalamnya ada mengandung sesuatu yang syarrun, yang buruk. Makanya Islam mengajarkan kita selalu berlindung dari segala sesuatu yang buruk, gitu, yang sifatnya tentu non fisik, abstrak, mistik lah, atau nggak tersentuh, kalau atau goib, cuma hanya goib cenderungnya diarahkannya kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi ya, tentang ketuhanan, tentang malaikat gitu ya sahabat. Dia untuk kayak kata mistik, sesuatu yang sifatnya metafisik jadi ya sahabat. Jadi itu ada sesuatu yang buruk di dalamnya ya. Nah, itu yang di radius yang terjadi itu, di situ ada sesuatu yang tidak baik, ada yang buruk. Ini kalau dalam bahasa agama itu sahabat. Yang dalam bahasa yang lebih ini lagi detail lagi, yang lebih ini lagi lebih jelas lagi, syaiton lah kalau bahasa agama. Jadi syaiton itu sesuatu objek atau sesuatu yang buruk, itu cenderung diarahkannya kepada makhluk halus ya wahai sahabat. Ya itu sih bebas lah kalau untuk lebih mengakurasikannya ya wahai sahabat. Nah jadi ini yang perlu saya ingin bahas pasca ya, pasca, karena kejadian itu pasti ada sesuatu unsur yang buruk di dalamnya. Ditambah lagi adanya korban, itu akan menambah nilai keburukan semakin lebih banyak lagi. Itu dari situ dulu berangkatnya kenapa materi ini perlu saya sampaikan oleh sahabat. Dan kita kadang-kadang di zaman canggih seperti ini, hal-hal yang begini kan kita cenderung kurang begitu meyakini, karena kita cenderung bermain dengan logika, hal yang fisik itu sesuatu yang hanya bisa kita tangkap dengan penglihatan dan pendengaran kita, atau sesuatu yang mungkin melalui teknologi juga, walaupun nggak terlihat tapi sudah terlihat melalui teknologi. Kalau yang belum, kita sering mengabaikan, paling ini ada. Dan sebagai seorang mukmin tentu kita percaya kepada Al-Quran mengungkapkan bahwa ada unsur-unsur yang buruk. Yang buruk itu tentu bersumber lebih kepada yang sifatnya personal lagi, yang disebut dengan syaitan sahabat. Dalil banyak ya sahabat ya, dalilnya banyak. Kita ambil aja dulu surah An-Nas lah sebagai patokannya. Jadi surah An-Nas itu menjadi patok.
menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang buruk yang tidak yang kasat mata begitu, yang tidak fisik, yang yang irasional, tidak rasional. Kesehatan sampai hari ini kan nggak bisa dirasionalkan, masih irasional gitu. Bagi orang yang nggak percaya kepada agama atau nggak percaya kepada apa, yang hanya percaya kepada hal yang sifat logika, dia nggak ada setan, itu ilusi aja katanya gitu kan begitu. Tapi ya kita sebagai orang yang beriman ya percaya. Nah, di dalamnya ada unsur yang buruk. Jadi sebuah kejadian ketika ada sebuah musibah yang sifatnya karena insiden gitu, terus itu ada yang buruk. Terus setan lah bahasanya lah, lebih detail aja lah, lebih praktis, sederhana gitu. Ada energi negatif kalau bahasa umumnya, bahasa agak sedikit lebih mengarah-arah kepada sesuatu yang kepada ilmiah ya. Itu, hai sahabat. Nah, ini. Nah, salah satunya dalil. Nah, kalau ayatnya deh, hadisnya ya, ayat itu banyak lah ya kan. Banyak tentang setan ya, salah satu surah An-Nas itu aja ya kan, kita disuruh berlindung kepada Allah ya kan dari yang namanya setan. Ya, cuma di situ spesifiknya kepada dalam diri kita, ya, tapi juga ada di luar diri kita gitu, banyak lah. Salah satunya nih saya ambil dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor yang 780. Jadi kita kumpul kitab hadis Imam Muslim di 780 itu sudah menjelaskan, nah, yang bunyinya la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, jangan kau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Nah, kenapa? Ya, karena dalam kuburan, karena di kuburan itu identik dengan inna syaitona yanfiru minal baiti allazi ri'u fihi suratul Baqarah. Ini sahabat. Artinya sesungguhnya setan itu lari kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah atau Al-Quran deh umumnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian ini ada. Jadi yang namanya rumah itu apapun tempat ya, dimanapun situ ada mengandung unsur negatif, atau dengan lebih detailnya setan masuk rumah. Makanya Nabi memerintahkan di mana di situ kita banyak berada, beraktivitas, diusahakan harus bersih dari pengaruh syaitan. Baik sahabat, dengan cara membacakan Al-Quran, salah satunya surah Al-Baqarah. Ada lagi surah-surah ayat yang lain. Ini sebagai sebuah gambaran, di suatu tempat itu juga ada setannya, termasuk di rumah kita, apalagi di luar rumah banyak. Nah, karena berhubungan terjadinya sebuah peristiwa yang besar, berarti itu ada mengandung unsur setan yang besar. Ini dulu yang semestinya harus kita bersihkan. Nah, inilah maka di dalam Islam ada yang namanya ruqyah gitu. Nah, umumnya orang memahami ruqyah itu buat orang saja, tapi sebenarnya umum buat apa aja yang di mana kita di dalamnya beraktivitas dan membutuhkan sesuatu. Nah, itu harus dibersihin, harus diamanin gitu, dengan membacakan Al-Qur'an, ayat-ayat tertentu yang ada dicontohkan oleh Nabi, surah Fatihah, ayat kursi dan lain-lain sebagainya lah. Tapi intinya bahwasanya di suatu tempat juga ada sesuatu yang buruk yang dikenal istilah syaitan, yang harus kita bersihkan biar dia infir, biar dia kabur, sahabat, hilang, pergi. Nah, di sebuah kejadian seperti itu, di situ pun juga ada mengandung unsur setanul kabir, setan yang besar. Sahabat sekalian, setan terdiri minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Ini sahabat itu. Nah, kalau di Islam disebut dengan istilah ruqyah. Kalau di kultural, di budaya disebut dengan istilah ruwat gitu, sahabat. Nah, yang umum dinhaidin dengan istilah selamatan. Nah, selamatan itu sebenarnya sama, untuk membuat hal-hal yang negatif, yang buruk atau syaitan, yang mau itu jenisnya jin, mau jenisnya manusia lah, apapun jenisnya, biar dibersihin, dibuang gitu, sahabat. Nah, kalau ada sebuah tempat di dalamnya ada kejadian-kejadian yang buruk, dirasakan ketidaknyamanan, terus mestinya harus dibersihin itu dengan cara membacakan ayat-ayat Allah ya, orang Islam itu, sahabat, dengan harapan bersihlah dari pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh syaitan.
syaitan, biar tempat itu kembali aman dan nyaman. Itu sahabat, ini pentingnya kita belajar lebih serius lagi sahabat. Itu Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah itu, dan imam-imam yang lain baik di kalangan kalangannya Nahdien ataupun di kalangan yang lain itu mengakui mujtahid ya, mujadid ya gitu. Di sini kan ada dua, ada mujadid, ada salafiyun ya, salafiyun salafi beda Pak ya. Nahdien lah kalau sekarang mungkin istilahnya gitu. Itu nggak berselisih bahwanya ruqyah itu perlu masih pembersihan dari pengaruh-pengaruh buruk. Nah intinya begitulah. Gitu ya sahabat. Nah termasuk tempatnya yang jarang, misalnya kita cenderung ke orang, ke manusia, ternyata tempat juga ada gitu ya sahabat. Jadi nggak Imam Syafi'i aja, bahkan Imam Hambali nih, Ahmad bin Hambal juga sama melakukan lah ya. Jadi di dalam kitab Al-Adab Syariah, jadi sana Imam Hambali itu pakai penantara air dibacakan sama dia ya, dengan kalimat-kalimat perlindungan, ta'awuz ya, perlindungan, begitu airnya disiramin. Tuh caranya di dalam kitab Adab Syariah wahai sahabat gitu. Begitu ya, Imam Syafi'i membolehkan, Taimiyah membolehkan. Jadi ulama-ulama mazhabnya semuanya sama lah, hampir sepakat ya, perlu membersihkan tempat-tempat dari pengaruh buruk kalau bahasanya begitu. Nah, kita istilahnya ruqyah, kalau orang-orang kultural ya, yang orang-orang di Indonesia sebelumnya nyebutnya diruat ya, dia pakai kembang apa wangi-wangi. Wangi kan bagus lah, Islam juga mengajarkan wangi-wangi karena salah satu wangi itu juga membuang pengaruh-pengaruh syaitan juga gitu, mendatangkan malaikat ya, berarti kan mengusir syaitan ya sahabat. Jadi itu sama doa selamatan juga sama, mengharapkan kebaikan. Kenapa? Karena doa itu penting lah. Ya ruddu qadar, tidak ada yang bisa merubah qadar, merubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah, illa doa, kecuali doa. Sahabat, secara pribadi ya kita selalu berdoa, tapi kan secara untuk kepentingan masyarakat ya kita bersama-sama berjamaah, karena doa berjamaah kan sering dicontohkan Nabi. Yang gini-gini kita kurang terapkan ya, kita kurang pelajari dan kurang aplikasikan. Ini penting, mengingat begitu besarnya ya korbannya yang terjadi yang terjadi ya, yang luka, yang meninggal ya, nauzubillah. Sambil juga mendoakan mereka yang ya, di sana, karena secara alami unsur-unsur fisik mereka kan masih ada melekat di sana, apa darah atau apa, banyak lah sahabat. Kalau kita kaji detail lagi itu akan semakin lebih wow. Saya memberikan garis besarnya aja dulu, mengingatkan perlunya, pentingnya kita itu juga mengedepankan hal-hal yang bersifat spiritual, rohani dalam sebuah tempat-tempat sarana umat atau sarana publik, sahabat sekalian, agar ya terhindar atau dijauhkan dari unsur-unsur negatif atau syaitan yang bisa mengganggu, yang bisa menimbulkan hal-hal yang buruk, sahabat-sahabat. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, mengingatkan, dan ini bermanfaat gitu, sehingga situasi kembali menjadi baik dan lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian sahabat-sahabat, sedikit tambahan wawasan ya, informasi pengetahuan ya, karena ini penting ya. Kita kadang-kadang sering kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat spiritual, rohani ya, yang begini-gini, padahal dampaknya besar ya sahabat. Jadi tadi sedikit sudah saya sampaikan beberapa dalil-dalilnya ya, banyak lagi lah sebenarnya, banyak, hanya sebagai ini aja, sebagai bukti lah bahwa apa yang perlunya meruqyah, intinya membersihkan diri kita, tempat di mana kita beraktivitas ya,
itu dibersihkan dari pengaruh dan bersifat ya non fisik ya, yang memang kasat mata ya, yang perlu ya, karena kita juga mayoritaskan muslim ya, tentu meyakini atau mempercayai hal seperti ini, sahabat. Jadi ini perlunya, termasuk di sarana-sarana umum ya. Itu mungkin secara spesifik tugasnya AI ya, yang ya, karena dia lah yang bertanggung jawab ya kan gitu, untuk menjadikan tempat-tempat di mana masyarakat beraktivitas memang aman lahir batin begitu, nggak lahirnya aja yang aman, batinnya juga aman, wahai sahabat. Jadi di sana pun akan terhindar dari hal yang bersifat buruk atau kejahatan dan sebagainya, karena semua itu tetap kejahatan kan dari setan manusia. Nah ini jadi perlulah wahai sahabat diperhatikan lagi nih, coba dipertimbangkan sebuah persepsi atau sebuah wacana ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan spiritual atau supernatural, tapi berlandaskan dengan nilai agama yang nggak syirik ya kan begitu ya sahabat. Karena di dalam kitab fatwa kitabnya namanya pada kitabnya ya itu ada menjelaskan harus dengan bacaan Al-Quran ya kan, jangan dengan cara yang syirik begitu ya sahabat. Jadi intinya perlulah jadi, dan dalil-dalilnya banyak, cukup lengkap, dari disampaikan sedikit, baik Imam Hambali, Syafi'i, Ibnu Taimiyah, semuanya itu kan orang-orang yang keras dalam bersyariah ya, dalam menegakkan syariat, itu memberikan masukan juga perlu hal seperti itu, tapi caranya aja, jangan pakai cara-cara yang dilarang oleh agama ya. Tapi kan kita bukan semuanya Islam, juga harus kita hargain cara orang di luar Islam. Baik sahabat-sahabat, itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, aman juga ya, kita punya rumah, kita punya tempat sarana belajar atau bermain sebagainya, perlu dibersihin ya, masuk kebun juga perlu dibersihin, ada kitab fatwa itu kebun juga perlu ya. Salah satu contoh yang dicontohkan tadi dibacakan melalui air dan disiramin. Baik sahabat-sahabat, tadi sedikit dulu buat menambah wacana baru buat kita, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kesalahan dari pribadi saya, al-haq mirabbina, kebenaran datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wa fa minkum qulamin antum bi khairi ya liqa masalamah jazakumullah khairan katsiran ya. Sampai ketemu lagi dalam keselamatan, dalam kesejahteraan dan kebaikan. Semua sahabat selalu dalam kebaikan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, fi amanillah, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran, terima kasih partisipasinya, nonton, like, subscribe atau share ya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Saya mohon diri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.